مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita ini dari bekal Ramadan. Kita masih dalam pembahasan tentang atau yang berkaitan dengan syarat puasa. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu 3 syarat. Yang pertama, Islam. Dan Islam ini merupakan syarat sah dan wajib. Kemudian balik, yang mana balik ini merupakan syarat sah juga wajib seorang ketika berpuasa. Dan kita telah membahas kapan seorang itu dikatakan balik. Dan di sana ada istilah mumayyiz, seorang anak mumayyiz kalau puasa dia sah namun dia belum wajib. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di antara syarat sah dan wajibnya puasa adalah berakal. Sehingga orang yang gila dia tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan syarat puasa yang tersisa. Baik. Perlu ditekankan bahwasanya yang menjadi pembahasan kita bukan dari sisi poin per poin, sehingga nanti harus diperhatikan dan difahami dengan baik adalah tentang permasalahan-permasalahan dari poin-poin tersebut, karena ini yang sangat penting sekali. Syarat berikutnya dari syarat puasa adalah mukim, seorang yang menetap. Orang yang menetap dan dia tidak sedang pergi, maka dia wajib untuk berpuasa. Ini syarat berikutnya. Sehingga seorang yang mukim di tempatnya, tidak kemana-mana dia, maka wajib baginya untuk berpuasa apabila telah datang Ramadan, apabila telah datang kewajiban puasa. Dan dari sini dipahami bahwasanya seorang yang safar maka tidak wajib baginya berpuasa. Nah, ini akan kita bahas. Poinnya adalah syarat puasa adalah wajib bagi seorang yang mukim, berdiam diri di tempatnya, di kampungnya, di daerahnya, dia tidak pergi kemana-mana. Ini seorang wajib untuk berpuasa. Adapun orang yang sedang safar, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Hanya saja tidak wajib berpuasa bukan berarti tidak boleh berpuasa. Mesti dipahami. Misalkan kita ingin safar atau misalkan kita seorang musafir. Karena saya seorang musafir berarti harus buka, bukan. Tidak wajib berpuasa, boleh memilih kalau dia mampu untuk berpuasa maka dia berpuasa, itu lebih afdal untuknya. Dan kalau memang dia perjalanannya itu membuatnya berat, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa karena sebab apa yang menimpanya dia di tengah perjalanan, maka boleh baginya untuk berbuka, bukan wajib berbuka. Sehingga dari sini mesti dipahami. Maka yang keempat adalah syarat puasa berikutnya adalah wajib bagi seorang yang mukim, yang dia tidak kemana-mana, yang dia berada di kampungnya, di daerahnya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Apa makna dari tidak wajib berpuasa? Tidak wajib berpuasa bukan berarti kalau begitu wajib berbuka, bukan. Tidak wajib berpuasa dilihat. Kalau dia mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah, itu lebih utama. Kalau memang dia tidak mampu berpuasa karena sebab safarnya, maka boleh baginya untuk berbuka. Hanya sekedar boleh, bukan wajib untuk berbuka, bukan. Baik, itu yang pertama yang harus difahami dari permasalahan musafir, seorang yang safar. Kemudian ada beberapa pembahasan dan catatan-catatan atau poin-poin terkait dengan musafir ini. Safar yang seperti apa? Yang membolehkan, kalimatnya membolehkan seorang untuk berbuka, bukan mewajibkan seorang untuk berbuka. Safar yang seperti apa? Jawabannya yang pertama, safar yang mubah. Safar yang mubah. Kalau seorang
pergi safar tujuannya adalah perkara yang mubah, ingin berdagang, ingin berbisnis, halal, dagangnya halal, bisnisnya halal, maka boleh baginya. Kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Maka ingat di awal poin yang pertama, bahwasanya tidak wajib berpuasa bukan berarti wajib berbuka. Ini kalimat-kalimat mesti sudah dipahami. Kalau memang dia mampu untuk berpuasa, yang lebih utama adalah berpuasa. Kalau memang dia tidak mampu berpuasa, maka lebih utama baginya untuk berbuka. Boleh baginya untuk berbuka dan hukumnya afdol. Lebih utama baginya untuk berbuka, bukan wajib berbuka. Sehingga nanti, saya safar kalau begitu wajib berbuka. Bukan. Lebih utama untuk berbuka kalau memang tidak mampu. Jadi itu harus dipahami. Kemudian safar yang seperti apa yang membolehkan seorang itu untuk boleh berbuka atau lebih utama baginya berbuka? Safar yang hukumnya mubah. Seperti apa? Dia berdagang, dagang yang halal. Dia berbisnis, bisnis yang halal. Dia silaturahim yang halal, memang keluarganya dan lain sebagainya. Maka safar yang mubah yang membolehkannya untuk berbuka. Kalau safarnya itu adalah safar yang haram, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Tidak boleh baginya untuk berbuka. Misalkan dia ingin pergi safar ke Surabaya, pengen main judi misalkan, maka tidak boleh baginya untuk berbuka di tengah jalan. Baik dia tidak mampu atau dia mampu untuk berpuasa, karena dia safarnya adalah safar yang haram, dia ingin berjudi tujuannya, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Safarnya haram, dan kalau dia berbuka maka dia pun berdosa. Kalau misalkan seorang safar ingin membeli miras misalkan untuk stok misalkan di bulan Ramadan, misalkan orang-orang malam ada mabuk-mabukan, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya untuk berbuka, dan safarnya merupakan safar yang haram, dia berdosa berkali-kali lipat nantinya. Sehingga dari sini safar yang seperti apa yang membolehkan seorang itu untuk berbuka? Jawabannya safar yang mubah. Apalagi kalau sunnah, apalagi kalau wajib misalkan, itu lebih-lebih lagi. Kalau yang mubah saja boleh, diperbolehkan baginya untuk berbuka, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Itu yang pertama, catatan yang pertama yang mesti untuk difahami. Kemudian berikutnya, kapan seorang itu, misalkan dia bertujuan ingin safar, ingin berdagang bisnis halal, kapan seorang itu berbukanya? Kapan seorang itu berbukanya? Kita tahu kalau seorang itu safar dan ternyata tidak mampu, perjalanannya panjang, naiknya banyak sekali, ada bus misalkan, ada naik perahu misalkan, ada naik ini, naik itu, banyak perjalanan, kita sudah tahu perjalanannya, menungganginya apa saja. Kita tahu kita tidak akan mampu ini kalau berpuasa di tengah jalan, maka tidak mungkin bagi saya untuk berpuasa. Kalau begitu saya memang duduk kosong saja, saya akan berbuka. Nah pertanyaannya kapan berbukanya? Maka jawabannya saat dia meninggalkan kampungnya, saat dia meninggalkan tempatnya, saat dia meninggalkan desanya. Kalau di sini misalkan desa, maka saat dia meninggalkan desanya, maka boleh saat itu dia untuk berbuka. Bukan dari rumah, pengen kemana safar, sudah makan dulu. Tidak boleh nih. Ini maka tidak boleh. Maka dia safar dulu, pergi dulu. Kalau sudah keluar dari daerahnya, dari kecamatannya, dari desanya, baru boleh berbuka. Misalkan dari malam sudah diniatkan, besok saya ingin pergi safar ke Palembang misalkan, naik bus. Wah di jalan ya sudah pasti tidak akan kuat berpuasa. Siang-siang lagi misalkan. Kalau begitu dari malam waktu sahur dia tidak sahur. Loh kenapa tidak sahur? Besok kan mau safar. Pagi-pagi sarapan, maka ini bukan begini caranya. Tapi dia sahur dulu, dia meniatkan untuk berpuasa dulu di hari itu. Kemudian tatkala dia sudah berjalan, sudah melewati desanya, kampungnya, baru boleh berbuka. Begitu. Jadi bukan dari awal memang sudah tidak berpuasa, dia berdosa nantinya. Tapi memang dia berpuasa dulu di awalnya, karena dia berpuasa dulu. Kemudian kalau memang ternyata ditakdirkan berangkat safar, barulah nanti setelah meninggalkan kampung dan desanya itulah dia berbuka. Kenapa begini? Karena bisa jadi seorang itu berubah pikirannya. Dari awal sudah direncanakan ingin pergi safar jauh, ternyata tidak jadi misalkan. Ternyata tidak jadi. Anda misalkan transportasinya mengcancelkan, kita sudah dapat tiket ternyata di cancel, atau misalkan kitanya mengcancel, karena itu bisa berubah. Sehingga kapan seorang itu berbukanya? Kalau seorang itu sudah meninggalkan kampung, desanya, kecamatannya, daerahnya. Ini catatan berikutnya tentang safar. Kemudian catatan berikutnya lagi, ini poin-poin yang sangat penting sekali untuk dipahami. Kemudian dia tidak menjadikan safarnya itu sebagai alasan untuk berbuka. Misalkan karena dia tahu safar itu membolehkannya untuk berbuka, akhirnya dia sengaja safar tanpa keperluan dan memang bukan haram. Kenapa dia pergi safar? Supaya bisa berbuka. Maka orang menjadikan safar ini alasan untuk berbuka, maka ini
tidak diperbolehkan, dia berdosa. Dia berdosa. Ini mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Beli tiket bus saja dari sini ke Lampung, terusan kalau sampai sana balik lagi ke sini. Itu kan perjalanan cukup berat. Kenapa? Supaya bisa berbuka katanya. Maka hal semacam ini tidak diperbolehkan. Nah, ini beberapa catatan penting terkait dengan safar. Baik. Jadi yang namanya seorang mukim wajib berpuasa ketika datang bulan suci Ramadan. Kalau begitu orang yang tidak mukim atau dengan kata lain orang yang safar tidak wajib berpuasa. Iya benar. Tapi bukan berarti wajib berbuka. Seorang ketika safar lihat keadaan dirinya, kira-kira dia mampu berpuasa atau tidak. Kalau dia mampu berpuasa maka yang lebih utama baginya adalah puasa. Yang lebih afdal baginya adalah berpuasa. Kalau tidak mampu baru yang lebih utama dan dibolehkan baginya untuk berbuka, bukan wajib berbuka. Dan dengan berbagai perincian tadi, kapan seorang itu berbukanya, manakala dia telah meninggalkan kampungnya, daerahnya atau kecamatannya, wilayahnya itu. Itu yang keempat dari syarat puasa. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang suci dari haid dan nifas maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Dengan kata lain, seorang yang dalam keadaan haid dan nifas maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kalau berpuasa maka tidak sah dan berdosa. Dan seorang yang haid dan nifas untuk perlu mengqadha puasanya nanti di luar Ramadan tersebut. Sebagaimana Aisyah ummul mukminin pernah berkata, "Laqad kunna nahidhu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Laqad kunna," kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "nahidhu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kami haid, keluar darah haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru bi qada'i shaum, dan kami diperintah untuk mengqadha shaum. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, kemudian seorang wanita itu keluar darah haidnya atau nifasnya, maka dia perlu untuk mengqadha, perlu untuk mengganti puasanya tersebut tatkala dia keluar darah haid dan nifasnya. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan dia tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak boleh puasa dan tidak boleh salat. Tapi kalau sholat yang dalam keadaan haid dan nifas tidak perlu diqadha. Kalau puasa baru diqadha. Sehingga kalau dalam keadaan haid seorang wanita tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Tapi untuk puasa ini nanti di luar Ramadan dia perlu untuk mengqadhanya, menggantinya. Adapun sholat yang ditinggalkannya dalam keadaan haid dan nifas maka tidak qadha pada sholat tersebut. Baik. Kemudian ada beberapa permasalahan. Seorang wanita yang suci dari haid dan nifas maka wajib berpuasa. Dan seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Bukan hanya tidak wajib, tapi memang tidak boleh berpuasa, bahkan haram kalau dia berpuasa. Dan puasa yang ditinggalkannya tatkala dalam keadaan haid dan nifas perlu untuk diqadha. Adapun sholat yang ditinggalkannya dalam keadaan haid dan nifas tidak perlu untuk diqadha. Karena di zaman Rasulullah para wanita diperintahkan untuk mengqadha shaum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya dalam keadaan haid dan nifas. Baik, sekarang ada beberapa permasalahan, ada beberapa gambaran. Ketika seorang wanita dia sedang berpuasa, dia sahur dalam keadaan suci, dia berpuasa dari mulai menjelang waktu subuh dia sahur, kemudian masuk waktu subuh, kemudian masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. 5 menit lagi ingin berbuka, keluar darah haid. 5 menit lagi ingin berbuka, tanggung 5 menit lagi azan maghrib ini. Ternyata keluar darah haid, maka puasanya yang hari itu batal. Puasa yang hari itu batal, dan puasa yang itu padahal tinggal 5 menit lagi buka, itu perlu untuk diganti, diqadha di hari yang lain. Aduh, tanggung 5 menit lagi, masa batal? Ya mau bagaimana lagi, darahnya keluar 5 menit sebelum berbuka, maka dia batal puasanya, dan puasa yang itu padahal tanggung 5 menit lagi diganti lagi nanti di luar Ramadan. Itu yang pertama, gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, seorang wanita sahur. Azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh berkumandang, 3 menit setelah azan subuh berkumandang, keluar darah haid. Maka puasa yang akan dikerjakannya itu pada hari itu batal. Dia sudah sahur, dia sudah masuk waktu subuh, berarti dia sudah sah sebagai seorang yang sedang berpuasa. 3 menit setelah azan berkumandang, dia keluar darah haid. Maka puasanya itu batal. Ya sudah, mau bagaimana lagi batal. Dan kalau begitu nanti di luar bulan suci Ramadan dia perlu mengganti harinya ini.
Kalau batal bagaimana? Kalau tadi kan 5 menit lagi ingin berbuka, jadi ya sudah batal. Kemudian berbuka ya sudah dia makan, hanya saja dia tidak disuruh berpuasa. Sekarang dia sudah niat berpuasa, 3 menit setelah azan berkumandang, subuh sudah niat berpuasa, ternyata keluar darah haid. Apa yang harus dilakukan? Puasanya batal dan puasanya mesti diganti. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hari-harinya panjang. Maka jawabannya ya sudah. Karena dia sudah batal, puasanya maka boleh baginya untuk makan dan minum, tapi jangan di depan orang sedang berpuasa. Boleh makan dan minum, dan dia mesti untuk mengganti keadaan ini puasa yang ditinggalkan ini. Sekarang, kalau seorang wanita haid atau nifas, kemudian 3 menit sebelum azan subuh sudah suci, bersih, dia cek, kemudian ternyata bersih, sudah suci, maka wajib baginya untuk berpuasa. Karena dia belum masuk waktu puasa, ditandai dengan azan subuh fajar itu masuk dan dia sudah suci, maka dia wajib untuk berpuasa, hari itu. Nah, ini beberapa gambaran terkait dengan orang haid dan nifas. Kalau saat berpuasa keluar darah haid dan nifas, maka puasanya batal dan perlu diqadha. Begitu, itu intinya. Karena seorang wanita yang haid dan nifas, maka dia tidak sah kalau berpuasa dan batal puasanya, dan perlu dan wajib untuk diqadha di luar bulan suci Ramadan tersebut. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini agak panjang nih, yang keenam. Syarat berikutnya yang keenam adalah al-qudratu 'ala siyam, mampu untuk mengerjakan puasa. Seorang yang mampu untuk berpuasa maka wajib baginya untuk berpuasa. Kalau seorang yang mampu untuk berpuasa kemudian tidak berpuasa dalam keadaan dia mampu dan dalam keadaan dia wajib untuk berpuasa, maka dia berdosa dengan dosa yang besar. Orang yang mampu berpuasa, kalau begitu orang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Ya benar. Dan orang yang tidak mampu berpuasa ini ada beraneka ragam bentuknya. Pertama, orang yang tua renta. Dan memang dia tidak mampu. Jadi bukan karena tua rentanya, bukan, tapi karena tidak mampunya. Karena rata-rata biasanya orang yang sudah tua renta dia tidak akan mampu berpuasa. Meskipun di sebagian keadaan orang yang tua renta kemudian dia mampu berpuasa. Sehingga di sini yang menjadi syarat puasa adalah seorang itu mampu berpuasa. Kalau seorang tidak mampu berpuasa maka dia tidak wajib berpuasa, dan di sana ada bentuknya, ada beraneka ragam bentuk orang yang tidak mampu berpuasa. Pertama, biasanya orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dengan syarat bukan karena tua rentanya, tapi karena orang yang sudah tua renta ini tidak mampu berpuasa. Kalau berpuasa dia lemah, sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Karena kalau berpuasa maka akan memudarati dirinya. Sekarang orang tua renta, jadi bukan kalau orang tua renta berarti tidak boleh berpuasa atau tidak perlu berpuasa, bukan. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, yang tidak kuat berpuasa, maka dia tidak perlu berpuasa. Sekarang kalau orang itu tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, apa yang harus dilakukan? Kalau orang itu adalah orang tua renta dan tidak mampu berpuasa, maka dia mengganti puasanya. Bagaimana? Jawabannya dengan cara fidyah. Memberikan fakir miskin itu makan. 1 kali puasa yang ditinggalkannya berikan satu fakir miskin, 1 kali makanan. Maka itu caranya fidyah untuk orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Cara gantinya gimana? Kalau qadha kan dia tidak mampu berpuasa. Jawabannya fidyah bagi orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Kalau orang tua renta itu mampu berpuasa bagaimana? Ya wajib berpuasa. Tidak boleh kemudian sudahlah fidyah saja karena tua renta, bukan karena tua rentanya tapi karena tidak mampunya. Karena biasanya umumnya seorang yang sudah tua renta itu tidak mampu, lemah keadaannya. Kalau berpuasa malah mendapat penyakit di dirinya. Ini yang pertama, gambaran yang pertama dari orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Seorang yang sudah tua renta, dia memang tidak mampu, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian bagaimana kalau tidak wajib berpuasa? Jawabannya dia membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Kalau 30 hari yang ditinggalkannya, ya sudah 30 kali dia memberikan fakir miskin itu makanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit umumnya tidak mampu berpuasa. Tapi kalau orang yang sakit tapi mampu berpuasa, maka wajib baginya puasa. Sekarang ada orang yang sakit tapi mampu berpuasa, kuat puasa. Jawabannya ada. Misalkan lecet, kan sakit, tapi dia wajib mampu berpuasa, ya sudah wajib berpuasa. Orang sariawan misalkan, sariawan biasa,
dia mampu berpuasa kuat, ya sudah wajib baginya untuk berpuasa. Maka tidak semua orang yang sakit itu berarti, wah kalau begitu saya sakit ini, kalau begitu berbuka saja, tidak perlu puasa. Sakit yang itu membolehkan seorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memang kalau dia berpuasa memudaratkan dirinya. Maka yang kedua, orang yang sakit yang memang dia tidak mampu, Baik orang yang sakit. Kalau tadi orang yang wanita yang tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa, mengganti puasanya bagaimana fidyah? Sekarang orang yang sakit, misalkan tipes, misalkan demam, sudah dia. Kalau berpuasa malah tak memudaratkan dirinya. Maka tidak wajib, tidak perlu baginya untuk berpuasa saat itu dalam kondisi sakitnya. Sekarang kalau tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya? Kalau orang itu sakit, maka dia menggantinya dengan cara diqadha, bukan cara fidyah. Kenapa? Karena dia nanti sehat lagi, insya Allah. Kemudian dia bisa menggantinya di hari yang lain. Nah, orang yang sakit ini ada 3 perinciannya, ada macam-macam bentuknya. Pertama, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Karena orang sakit itu macam-macam. Ada orang yang sakit dan dia tidak diharapkan kesembuhannya. Bukan didoakan supaya tidak sembuh, bukan. Tapi ini kayaknya nggak bakal sembuh. Kalaupun sembuh tapi masih akan melekat itu rasa sakitnya. Kalau dia berpuasa, dia tidak akan mampu untuk berpuasa. Sakitnya masih melekat pada dirinya. Sehingga orang yang sakit dan kemudian tidak diharapkan kesembuhannya. Orang semacam ini, orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Kalau orang itu sakit dan ternyata tidak diharapkan kesembuhannya, kemungkinan kecil sembuh itu, maka orang yang semacam ini cara menggantinya bukan diqadha, tapi membayar fidyah. Orang yang sakit. Kemudian ada orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya. Kesembuhan itu benar-benar sehat nantinya. Misalkan tadi sakit demam, meriang, itu kan diharapkan kesembuhannya. Umumnya 3 hari, 4 hari setelah itu sehat kembali. Kalau orang itu sakit kemudian diharapkan kesembuhannya, maka saat sakit dia tidak perlu berpuasa. Boleh baginya tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Cobanya untuk orang yang semacam ini, dia wajib mengqadhanya nanti setelah di luar bulan suci Ramadan. Itu gambaran berikutnya untuk orang yang sakit. Baik, kita masih dalam pembahasan orang yang sakit. Insyaallah tadi dipahami dengan baik ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang yang telah wafat, kemudian dia memiliki hutang puasa. Orang yang telah wafat kemudian memiliki hutang puasa karena sebab sakit. Kalau misalkan seorang itu dia memiliki penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dokter memvonis ini sudah tidak diharapkan untuk sembuh, kan begitu kacamata dokter misalkan. Kemudian maka saat datang bulan suci Ramadan dia tidak wajib berpuasa. Dan orang yang sakit dalam keadaan semacam ini, maka dia dibayarkan fidyahnya untuk mengganti puasanya. Kemudian ternyata dia saat sakit di bulan suci Ramadan, dia membayar fidyahnya nanti sajalah di luar Ramadan. Ternyata di dalam bulan suci Ramadan dia wafat. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Maka jawabannya yang membayar fidyahnya adalah walinya, ahli warisnya. Ahli warisnya itulah yang nanti akan membayarkan fidyahnya. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak ada kemungkinan untuk bisa sembuh sehat lagi, maka ahli warisnya nanti yang akan membayarkan fidyahnya. Ini orang yang sakit yang kemudian tidak diharapkan kesembuhannya. Sekarang orang sakit diharapkan kesembuhannya di bulan suci Ramadan. Seorang itu misalkan jatuh sakit, demam, tipes, misalkan meriang, panas dingin, dia sakit sehingga dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan selama 5 hari. Bagaimana cara menggantinya? Nanti di luar Ramadan kalau dia sudah sehat dia ganti 5 hari itu. Ternyata tatkala sakit kemudian dia wafat. Maka bagaimana cara dia menggantinya? Kalau dia wafat dalam keadaan di bulan suci Ramadan, sekalipun dia 5 hari tidak berpuasa, di hari yang ke-6 dia wafat, maka orang yang semacam ini tidak perlu mengqadha dan tidak perlu bayar fidyah, dan walinya tidak perlu mengqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Ini orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, ternyata malah wafat. Ternyata kita tidak mengetahui, ternyata beliau malah wafat. Maka orang yang semacam ini tidak perlu diqadha dan tidak perlu membayarkan fidyah, baik dirinya karena dia telah wafat, baik ahli warisnya. Baik, sekarang kalau seorang itu sakit di bulan suci Ramadan, sakitnya diharapkan sembuh 5 hari sakitnya, dia sakit meriang, dia sakit tifus 5 hari. Setelah 5 hari dia sehat lagi. Hari ke-6 dia berpuasa, ke-7 berpuasa sampai akhir Ramadan. Berarti di Ramadan, saat Ramadan itu berapa hari dia tidak berpuasa karena sakit? 7 atau 9? 5
5, bukan 7. Iya. Dia sakit tipes saat Ramadan, 5 hari tidak puasa. Hari ke-6 sehat sampai akhir. Berarti kan dia perlu mengqadha nanti di luar Ramadan. Berapa hari yang perlu diqadha karena sakitnya? 8 atau 9? Jawabannya 5. Jawabannya 5 karena dia saat Ramadan sakit 5 hari tidak berpuasa. Maka dia nanti perlu mengqadha 5 hari puasanya ini lagi saat dalam keadaan sakit. Kemudian masuk bulan Syawal, dia nanti sajalah bayarnya. Kemudian sampai Idul Adha, nanti sajalah habis Idul Adha saja. Ternyata wafat, belum dibayar. Bagaimana ini? Maka jawabannya untuk orang semacam ini, walinya wajib untuk mengqadhakannya. Walinya. Untuk yang gambaran yang ketiga ini. Kalau yang pertama, walinya membayarkan fidyah. Gambaran yang kedua, wafatnya saat Ramadan, tidak perlu mengqadha, tidak perlu bayar fidyah. Gambaran yang ketiga, dia sakit, dia udah puasa 5 hari, setelah Ramadan selesai dia sehat lagi, tapi dia tidak mau membayarnya. Itu udah sampai wafatnya. Maka ahli warisnya, walinya wajib untuk mengqadhakannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati, siapa yang wafat, siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka wajib bagi walinya, bagi ahli warisnya untuk mengqadhakan puasanya itu. Yang ketiga, kalau 5 hari maka walinya wajib untuk menggantikan 5 hari puasanya itu. Nah sekarang bagaimana aplikasinya? Bagaimana seorang itu menggantikannya bagi walinya? Kalau misalkan orang tua ini memiliki ahli waris 5, maka boleh 5-5-nya itu masing-masing satu supaya langsung lunas semua. Atau misalkan salah satu orang saja yang nanggung 5 hari misalkan, ya sudah tidak mengapa. Kalau misalkan punya hutang 10 misalkan Ramadan, dia punya anak 10, ahli warisnya 10, maka boleh itu masing-masing ahli waris satu hari itu juga sehingga langsung lunas. Boleh juga kemudian ditanggung oleh satu orang, tidak masalah. Nah, ini permasalahan pada orang yang sakit. Pada orang yang sakit. Jadi yang dilihat adalah sakitnya itu dia ada kemungkinan sembuh atau tidak. Nah, ini gambaran kedua dari orang yang tidak mampu berpuasa dengan rincian semacam tadi yang kita sebutkan. Kemudian ada di sana orang yang tidak mampu berpuasa juga, bukan karena tua renta dan tidak mampu, bukan juga sakit tapi tidak mampu. Ingat, yang menjadi tolak ukur itu adalah karena tidak mampunya. Umumnya orang tua renta tidak mampu. Umumnya orang sakit tidak mampu. Kalau orang yang tua renta dan orang yang sakit itu mampu berpuasa, maka wajib berpuasa. Sehingga nanti ketika jatuh sakit bukan karena saya sakit jadi sudah tidak wajib berpuasa, bukan. Mampu tidak mampunya itu sama seperti safar. Mampu tidak mampunya itu yang membolehkan itu berbuka. Kalau dia mampu untuk berpuasa, maka berpuasa itu lebih utama baginya dan wajib berpuasa. Kalau misalkan tidak mampu, maka baru boleh baginya untuk berbuka. Orang sakit misalkan, orang sudah tua renta. Kemudian di antara orang yang tidak mampu berikutnya adalah seorang wanita yang haid, seorang wanita yang hamil atau menyusui. Seorang wanita yang hamil atau menyusui, atau seorang wanita itu hamil plus menyusui. Nah, biasanya seorang wanita yang dalam kondisi semacam ini dia tidak mampu untuk berpuasa. Dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka seorang wanita yang dalam keadaan hamil dan dia tidak mampu, bukan karena hamilnya, aduh saya lagi hamil, berarti kalau begitu tidak wajib berpuasa, bukan, karena tidak mampunya. Kalau seorang wanita yang hamil dan dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan baginya, wajib baginya berpuasa. Kalau seorang yang menyusui itu dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan bayinya, wajib berpuasa. Jadi bukan karena hamil dan menyusui lantas tidak wajib berpuasa, bukan, karena mampu dan tidak mampunya. Kalau seorang yang hamil dan sedang menyusui, ternyata dia mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Sehingga bukan hamil dan menyusuinya, tapi mampu dan tidak mampunya. Umumnya seorang ibu, seorang wanita dalam kondisi hamil menyusui, atau dalam kondisi hamil dan juga menyusui, umumnya tidak mampu. Kalau mampu bagaimana? Wajib berpuasa. Nah sekarang seorang ibu, seorang wanita, dia hamil dan dia tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Seorang wanita yang hamil, seorang wanita yang menyusui yang tidak mampu berpuasa, boleh bagi untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Nah, ini yang ada khilaf panjang sekali di kalangan para ulama. Panjang sekali dan khilafnya memang benar-benar sangat kuat. Benar-benar sangat kuat dalam kondisi ini. Bagaimanapun seorang wanita, bagaimanapun atau apapun yang dipilihnya oleh seorang ibu yang ingin mengganti puasanya itu, baik dengan cara qadha atau fidyah atau qadha plus fidyah sekalipun, maka sah cara menggantinya. Kadang nanti bingung, ini orang yang hamil dan menyusui atau orang yang hamil saja
atau orang yang menyusui saja, dia tidak berpuasa karena tidak mampu. Bagaimana cara mengganti puasanya? Dia memilih apa saja, baik yang qadha saja, misalkan saya pengen ganti qadha saja, itu sah, dan itu digunakan, boleh. Atau dia memilih fidyah saja, misalkan tanpa qadha, misalkan, itu pun benar, sah, karena para ulama di antara mereka ada yang memfatwakan demikian. Atau dia merangkai semuanya, saya ingin qadha dan membayar fidyah, maka boleh baginya. Ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama 4 mazhab saja mereka berselisih. Mazhab Abu Hanifah mereka mengatakan bahwa wanita hamil dan juga wanita yang menyusui atau wanita hamil plus menyusui, maka ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah mereka mengatakan cara menggantinya adalah dengan cara diqadha dan membayar fidyah. Cara menggantinya diqadha dan membayar fidyah plus ada fidyahnya. Jadi dia membayar fidyah dan dia perlu untuk mengqadha. Beratan mana? Beratan mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Mazhab Malikiyah mereka berpandangan dirinci. Kalau seorang itu hamil, maka diqadha saja. Kalau seorang itu kemudian menyusui, maka diqadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Ini Malikiyah. Ini dari 4 mazhab. Kemudian kalau kita runut dari pendapat para salaf dahulu, maka bisa dirunut itu sampai ada 7 perbedaan pendapat. Sehingga mana saja yang dipilih sesuai kemampuannya, maka itu sudah sah dan tidak perlu risau. Aduh, dulu saya mau bayar fidyah saja, tapi sekarang saya mau qadha saja, itu tidak masalah. Hanya saja Allah Ta'ala alam bisawab, saya pribadi, saya perinci. Kalau seorang wanita ini, seorang ibu ini, baik yang hamil atau menyusui atau hamil plus menyusui, tiga-tiganya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan bayinya itu sehat, hanya saja dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kalau dipaksa puasa tidak baik untuk kesehatan, dan bukan dia yang menilai, tapi dokter yang menilai, sisi medis yang menilai. Kemudian seorang dokter mengatakan, Bu, kalau misalkan ibu berpuasa, ini membahayakan diri ibu. Ini membahayakan diri ibu. Tapi kalau untuk bayi ibu, kalaupun ibu berpuasa, bayi ibu tidak mengapa, sehat-sehat saja. Tapi dapat membahayakan diri ibu. Bagi seorang ibu, bagi seorang wanita yang begini kondisinya, kalau dia berpuasa kemudian membahayakan dirinya tapi tidak bayinya, maka dia tidak berpuasa kemudian. Dia tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Kalau gambarannya hanya membahayakan ibunya saja, maka cara menggantinya dengan cara diqadha. Kalau membahayakan ibunya saja, mengkhawatirkan ibunya, maka cara menggantinya diqadha. Kalau seorang ibu itu baik dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil dan menyusui, kemudian mengkhawatirkan dirinya dan bayinya dari sisi medis. Sisi medis kemudian mengatakan ibu, kalau ibu berpuasa ini dapat membahayakan diri ibu dan kandungan, ini dapat membahayakan diri ibu dan anak ibu. Maka dalam kondisi semacam ini tidak wajib baginya untuk berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya dengan cara diqadha, sama seperti yang pertama. Kalau seorang ibu, seorang wanita kemudian dia kuat berpuasa, hanya saja seorang dokter kemudian mengatakan kalau ibu berpuasa ini dapat membahayakan bayi ibu, dapat membahayakan janin ibu, atau seorang ibu yang menyusui ini dapat membahayakan bayi ibu karena ASI yang keluar nanti sedikit dan nanti si anak akan sakit dan sebagainya. Tapi ibunya kuat, seorang wanita kuat untuk berpuasa, sehingga yang dikhawatirkan adalah keadaan bayinya. Maka dalam kondisi semacam ini, cara menggantinya adalah diqadha dan fidyah. Cara menggantinya diqadha dan fidyah. Ini kalau yang anak pilih rinciannya semacam ini. Aduh, rumit, menghafalkannya rumit, pusing itu tadi rincian tadi. Udahlah, diqadha saja, tidak mengapa, aman. Sudahlah, qadha dan fidyah untuk nyari aman misalkan, ya tidak mengapa, aman. Sudahlah, saya fidyah saja, tidak mengapa. Tapi sekali lagi, kalau bisa berusaha untuk kemudian cari mana pendapat yang lebih menenangkan dan cari aman. Kalau cari aman, qadha plus fidyah. Tapi kalau misalkan tadi hafal rinciannya, maka tidak masalah. Kalau mengkhawatirkan diri ibundanya, maka dia mengqadha. Kalau mengkhawatirkan diri ibu dan anaknya, maka mengqadha. Kalau yang dikhawatirkan hanyalah diri si bayi, janin, ibunya kuat, sehat dan tidak masalah kalau puasa, maka qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Baik, ini keadaan orang yang hamil dan menyusui, atau seorang ibu yang hamil plus menyusui juga. Jadi ini rinciannya, orang yang tidak mampu berpuasa. Ada orang yang tidak mampu berpuasa itu tua renta dan dia tidak mampu, maka tadi rinciannya, cara menggantinya dengan cara fidyah. Ada orang yang tidak mampu berpuasa, sakit, karena sakit, maka rinciannya tadi. Dan juga kalau seorang itu memiliki hutang puasa karena sebab sakit, hutang puasa karena sebab sakit, maka tadi rinciannya. Kalau sakitnya memang tidak diharapkan kesembuhannya, maka walinya membayar fidyah.
Kalau ternyata diharapkan kesembuhannya, tapi dia karena menunda-nunda ternyata wafat, masih punya utang puasa, maka walinya menggantikannya. Bagaimana cara menggantikannya? Boleh ditanggung oleh satu orang, boleh juga dilakukan oleh semua orang. Misalkan satu hari itu misalkan 10 puasa yang tinggal, kemudian 10 orang hari itu berpuasa semua, maka ini tidak mengapa, sah puasanya sebagai ganti untuk membayarkan qada puasa orang yang telah wafat tersebut. Kemudian di antara orang yang tidak mampu berpuasa adalah wanita yang hamil, juga wanita yang menyusui, atau wanita hamil plus menyusui. Bagaimana cara menggantinya? Kalau seorang ibu itu dia mengkhawatirkan dirinya sendiri bukan janinnya, maka dia mengqadanya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka mengqadanya. Kalau dia tidak, kalau dia kuat puasa tapi mengkhawatirkan bayinya saja, maka mengqada plus fidyah. Aduh pusing Ustaz rinciannya. Sudah pengen qada pengen fidyah, tidak mengapa, yang penting diganti baik dengan qada saja atau fidyah saja atau qada plus fidyah. Itu tidak mengapa, sudah aman, mencari aman. Baik, itu syarat berikutnya. Syarat berikutnya dari syarat puasa, yaitu mampu. Maka orang yang tidak mampu dengan perincian semacam tadi, dan memang dia tidak mampu, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa dengan syarat memang dia tidak mampu. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, ini merupakan syarat terakhir dari syarat puasa, yaitu niat. Para ulama khilaf niat itu syarat puasa atau rukun puasa. Kalau kita lihat kepada buku-buku fikih, rata-rata mereka memasukkan niat kepada rukun puasa. Di beberapa buku yang lain mereka mengatakan bahwa niat ini merupakan syarat puasa karena mesti ada hadir sebelum puasa itu dikerjakan. Baik, sehingga yang menjadi penekanan kita dari awal bukan poin-poinnya, tapi masalah-masalahnya itu yang penting sekali. Itu yang mesti dipahami dengan baik. Baik, kemudian syarat berikutnya adalah niat. Kita mengambil pendapat para ulama yang menjadikan niat sebagai syarat puasa. Dan yang menjadi topik pembahasan kita adalah pembahasan tentang niatnya, bukan poin niatnya bahwa niat adalah syarat, bukan. Karena di sana ada ulama juga yang mengatakan rukun puasa itu niat. Nah, syarat berikutnya adalah niat. Niat merupakan syarat sah puasa Ramadan. Sehingga kalau seorang itu tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Dan kaitannya dengan niat ini ada beberapa hal yang mesti untuk difahami dan mesti untuk diperhatikan. Niat puasa Ramadan mesti dihadirkan saat malam tiba. Misalkan besok itu 1 Ramadan. Kapan kita mulai berniat? Maka semenjak malam sudah berniat. Bukan sore ini, bukan, tapi malam sudah berniat. Kalau seorang itu nanti malam tidak berniat, misalkan besok puasa, kemudian besok pagi dia puasa, maka puasa tidak sah. Kenapa? Karena malamnya tidak berniat. Tapi saya sorenya sudah berniat, tidak sah. Wajib niatnya itu di malam. Sekarang yang dimaksud niat itu apa? Seorang dikatakan telah berniat itu bagaimana? Jawabannya yang namanya niat itu merupakan keinginan yang muncul dari dalam hati. Saya besok mau puasa, itu namanya niat. Keinginan yang muncul dalam hati, tekad yang muncul dalam hati, perencanaan yang muncul dalam hati, planning yang ada di dalam hati, itulah yang disebut dengan niat. Dan itu semua mesti dihadirkannya bukan sore, tapi malam. Jadi keinginan untuk berpuasa Ramadannya itu di malam hari. Kalau di sore hari ini, saya besok mau puasa, sudah muncul keinginan, sudah muncul planning, perencanaan, sudah muncul tekad, besok ingin puasa, besok pagi, sekarang. Kemudian malam tidak munculkan itu, maka tidak sah puasanya. Jadi keinginan untuk berpuasa itu wajib dihadirkan di waktu malam. Planning, tekad, rencana untuk berpuasa di esok hari itu wajib dihadirkannya di malam hari, bukan di sore hari. Kan saya sore hari sudah berniat, ya, tapi syarat puasa, syarat niat untuk bulan Ramadan itu harus dihadirkan di malam hari. Kalau tidak dihadirkan di malam hari, maka puasanya tidak sah. Sekarang kapan batasan niatnya itu? Semenjak matahari itu terbenam sampai fajar itu terbit, sampai adzan subuh berkumandang. Nah, di waktu itulah seorang harus menghadirkan. Di waktu itulah seorang harus memunculkan, menghadirkan keinginan untuk berpuasa di hari esok. Kalau sekarang sebelum maghrib muncul keinginan untuk berpuasa, menghadirkan keinginan untuk berpuasa, masuk waktu maghrib tidak dihadirkan itu. Kemudian sahur tidak sahur karena tidur misalkan. Kemudian dia bangun setelah adzan subuh berkumandang, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Saya sudah berniat, tapi engkau menghadirkannya saat sore, bukan malam. Jadi keinginan untuk puasa Ramadannya itu dihadirkan malam, semenjak waktu maghrib sampai subuh. Nah, itu waktu-waktu untuk menghadirkan niat. Ingat, menghadirkan niat, berniatkan, yaitu memunculkan keinginan untuk berpuasa di esok hari. Kalau misalkan ada seorang itu misalkan
Besok puasa. Hari ini jam 5 sore dia tidur. Jam 5 sore dia tidur. Bangun ternyata setelah azan subuh berkumandang. Bangunnya waktu belum misalkan kerja sehari semalam capek. Dia tidur jam 5 habis istirahat dulu lah. Pas bangun-bangun waktu subuh sudah komat. Ini hari pertama puasa. Bagaimana puasanya? Oh, saya kuat, saya orangnya kuat katanya. Sudah tidak perlu makan dan minum. Iya, puasa kuat. Tapi karena engkau tidak meniatkan di malam hari, karena engkau tidur, maka puasamu tidak sah. Puasamu tidak sah. Kenapa? Karena engkau melewati waktu malam dengan tanpa menghadirkan dia. Tapi kan saya sebelum tidur sudah menghadirkan dia. Kalau besok saya mau puasa, ya syarat puasa wajib itu mesti di malam hari dihadirkannya. Di malam hari. Nah ini harus diperhatikan baik-baik. Oleh karenanya para ulama mengatakan ketika malam pertama Ramadan itu, hari pertama Ramadan misalkan ini pengumuman sidang isbat, kemudian nanti malam diumumkan bahwa nanti malam telah masuk bulan suci Ramadan sehingga besok pagi diwajibkan puasa. Maka di malam itu kita harus hadirkan keinginan bahwa saya ingin berpuasa 30 Ramadan full atau 1 bulan penuh full Ramadan. Sehingga tatkala di tengah Ramadan kejadian, misalkan asar sampai tidur, bangun subuh, maka dia aman, dia boleh melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena di awal dia telah melihat untuk full puasa selama 1 bulan Ramadan. Tapi kalau dia menghadirkannya hanya setiap hari saja, malam ini hadirkan, maka hari yang itu maka tidak sah puasanya. Sekarang kalau tidak sah puasanya, bagaimana nasibnya? Aku boleh makan kalau begitu? Ya sudah, aku sarapan. Orang yang semacam ini, maka dia tidak boleh makan dan minum. Dia harus menahan diri sampai nanti datang waktu maghrib berbuka. Dan dia perlu untuk mengqadha puasa ini. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niat di malam hari. Jadi nanti kalau hari pertama Ramadan hadirkan niat. Apa itu niat? Bukan ucapan di lisan atau ucapan dalam qalbu, bukan. Tapi menghadirkan keinginan untuk berpuasa 1 bulan Ramadan full. Ini yang pertama catatannya. Jadi yang namanya niat di bulan suci Ramadan mesti dihadirkan di malam hari. Kapan itu malam? Semenjak terbenamnya matahari sampai menjelang adzan subuh berkumandang atau adzan subuh berkumandang. Itu harus dihadirkan keinginannya. Kemudian yang kedua, ketika malam pertama hadirkan bahwa saya ingin berniat memiliki keinginan untuk berpuasa 1 bulan penuh Ramadan supaya menjaga-jaga barangkali di tengah Ramadan kejadian hal yang seperti tadi itu. Nah, supaya begitu nanti dengan begitu aman puasa kita. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang setiap malam mesti memperbarui niatnya atau mesti menghadirkan niatnya tiap malam. Tiap malam. Ketika dia hadir di malam itu, di malam Ramadan, dia harus hadirkan besok saya pengen puasa Ramadan. Hadirkan keinginan untuk berpuasa. Dan seorang itu dianggap telah berniat manakala seorang itu sahur. Dia tidak terbetik dalam hatinya untuk menghadirkan keinginan besok pengen puasa, tapi dia bangun sahur, kemudian makan. Ini cukup bahwa dia telah berniat. Baik, jadi yang ketiga, setiap malam dia perlu untuk menghadirkan niat puasanya. Kalau misalkan ternyata dia lupa dan dia tidak sahur, dia tidak menghadirkan niat, habis maghrib, habis tarawih, dia tidak menghadirkan niat besok ingin puasa, menghadirkan keinginan untuk berpuasa. Dia tidur, ternyata tidak sahur karena kesiangan, karena sudah di awal dulu pernah dia sudah berniat menghadirkan keinginan untuk berpuasa 1 bulan full Ramadan, maka aman. Tapi kalau seorang itu tidak begini, maka puasa yang itu tidak sah. Dia maghrib, kemudian tarawih, setelah tarawih tidur, kesiangan tidak sahur, dan dia tidak menghadirkan keinginan bahwa besok pagi pengen puasa, maka puasanya tidak sah karena dia tidak menghadirkan niat, tidak menghadirkan keinginan untuk berpuasa besok, maka dia tidak sah puasanya. Maka sudah di awal itu harus diniatkan begitu. Hadirkan keinginan nanti kalau di awal pertama Ramadan itu. Hadirkan keinginan bahwa saya ingin puasa full 1 Ramadan, sebulan Ramadan. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu menghadirkannya di siang hari, asalkan dia belum makan dan minum, maka sah puasanya. Misalkan pengen puasa sunnah siang, Senin Kamis, hari Senin, ternyata dia belum sahur, atau misalkan dia puasa sunnah Seninnya bukan karena diniatkan dari malam, bukan, tapi karena tidak ada makanan, sudahlah sekalian puasa saja. Misalkan di malam hari, waktu subuh, dia tidak ada niatan untuk berpuasa Senin di hari itu. Kemudian dia masuk waktu pagi, kemudian pukul 9 pagi dia bertanya istrinya, bertanya ibunya, bertanya keluarganya, ada makanan tidak? Aduh, dia ada makanan misalkan, dan dia belum makan apa-apa. Sudahlah kalau gitu saya puasa saja hari ini. Kalau puasa sunnah, dia meniatkan dari itu, padahal sebelumnya tidak ada niatan untuk puasa sunnah. Kemudian karena belum makan, belum minum, maka sudahlah
puasa saja kan maka sah puasanya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, puasa qadha itu tidak boleh. Mesti dihadirkan di malam hari. Mesti dihadirkan keinginan untuk berpuasa, barulah sah puasanya tersebut. Ini catatan terkait dengan niat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud, "Malam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Kata Rasulullah SAW. Siapa yang belum berniat, man lam yubayyit asyam, siapa yang belum berniat di malam hari untuk berpuasa qabla al-fajr, sebelum fajar, sebelum subuh datang, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Tidak ada puasa untuknya. Kalau seorang tidak berniat, bagaimana nasib puasanya? Dia tetap wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Dan nanti di luar Ramadan dia perlu dan wajib untuk mengqadhanya tersebut karena belum menghadirkan niat di malam hari. Baik. Allah taala alam bisawab. Baik, ini selesai pembahasan terkait dengan syarat puasa. Alhamdulillah. Yang kita bahas semuanya ada 7, tapi yang menjadi inti permasalahan kita dan ini sangat berharganya bukan poin-poinnya nomor 1 ini nomor 2 ini bukan, tapi permasalahan-permasalahannya itu. Karena permasalahan-permasalahan tadi itu merupakan rinciannya, masing-masing permasalahan beda permasalahannya, beda hukumnya dan beda konsekuensinya, Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita akhiri dan ini merupakan pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang terkait masih dalam permasalahan puasa. Kita membahas tentang masalah syarat. Nanti berarti di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang definisi puasa. Kemudian di sana ada permasalahan berkaitan dengan sahur dan permasalahan berkaitan dengan berbuka. Nah itu permasalahan penting itu nanti. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita sudahi dan kita duduk, dipersilakan. Untuk permasalahan qadha untuk perempuan. Seperti yang biasanya pasti ada yang batal. Iya. Nah, bolehkah kita misalkan istri dia ingin mau qadha puasa atau malam Jumat, boleh kita menemani juga puasa gitu? Iya. Ikut-ikut sama-sama puasa. Iya. Apakah hal tersebut berboleh? Iya. Jawabannya kalau misalkan seorang istri ingin membayar puasa, kemudian kalau istrinya saja yang berpuasa tapi keluarganya atau kitanya misalkan makan dan minum kadang nggak kuat godaannya misalkan. Boleh nggak kita menemani untuk berpuasa? Jawabannya boleh. Nanti kitanya puasa sunnah, istri kitanya mengqadha puasa tersebut, sehingga boleh. Sehingga kitanya berpuasa sunnah niatnya. Atau kalau misalkan direncanakan sudah Senin Kamis saja sekalian, atau pengen jauh misalkan tidak mengapa, atau pengen 3 hari misalkan tidak mengapa. Untuk menemani supaya tidak tergoda dengan makan dan minum misalkan boleh. Dan kitanya puasa sunnah, bukan puasa qadha. Karena kitanya puasa sunnah. Mohon maaf. Ya. Ya, ya. Ya. Rusak banget ya. Di mana 10 Sya'ban? Di 10 Sya'ban, di pertengahan Sya'ban. Kalau amalan khusus yang datang dari Rasul dan para sahabatnya tidak ada amalan khusus. Kalau sebagian ulama yang kemudian menghidupkan malam pertengahan Sya'ban, karena nisfu artinya pertengahan, setengah Sya'ban, maka biasanya di 15 Sya'ban itu muncul banyak ramai amalan-amalan dan lain sebagainya. Sebagian ulama memang mereka menghidupkan nisfu Sya'ban tersebut dengan amalan-amalan, tapi amalannya bukan amalan khusus, amalan yang umum. Membaca Al-Quran, misalkan berinfak, bersedekah, sholat dan lain sebagainya. Hanya saja amalan khusus di malam itu secara nas tidak ada. Secara nas Rasul bersabda misalkan pertengahan Sya'ban begini, tanggal 15 begini itu tidak ada. Adapun para ulama kemudian mereka mengkhususkan malam tersebut untuk banyak beribadah, sebagian mereka melakukannya, sebagian mereka. Maka bagaimana dengan kita? Ya, bagi kita yang tidak masalah kemudian ingin mengerjakan amalan-amalan yang sudah Allah wajibkan saja, ataukah kita ini kemudian menambah dengan amalan-amalan yang lain. Hanya saja kekhususan di pertengahan itu secara nas baik amalan maka tidak ada. Ada kekhususan secara nas tentang keutamaan kalau misalkan kita beramal di tengah itu secara khusus tidak ada. Apalagi yang tersebar misalkan SMS, WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau misalkan di pertengahan bulan Sya'ban ini dan itu tidak ada ya.
hadisnya lemah atau palsu, hadisnya lemah atau palsu. Jadi amalan, kalau seorang ingin menghidupkan malam tersebut dengan amal ibadah, maka tidak mengapa, tidak mengapa. Namun jangan sampai memunculkan prasangkaan, niat-niat bahwa di malam ini ada keutamaan khusus yang Rasulullah SAW tetapkan, tapi kita tidak tahu misalkan. Atau di pertengahan malam ini ada keutamaan khusus yang Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita, ternyata palsu. Maka tidak boleh, yang semacam ini tidak ada. Adapun sebagian ulama memang dia dipungkiri mereka menghidupkan pertengahan malam itu dengan ibadah. Tapi secara nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan ibadah khusus ini tidak ada. Secara nas yang menerangkan tentang keutamaan khusus di malam tersebut tidak ada. Secara nas yang menerangkan tentang keutamaan plus ibadah-ibadah tertentu antara maghrib dan isya, kan ada sholat apa, baca apa itu antara maghrib dan isyanya, maka ini tidak ada. Nasnya ada tapi palsu. Nasnya ada tapi terlalu lemah, parah kelemahannya. Itu ada nasnya yang sering disebarkan. Masuk roja 3 hari ini, habis ini. Nasnya ada karena tersebar tapi palsu. Maka seorang kalau beramal karena landasannya itu tidak diperbolehkan. Kalau seorang ingin menghidupkan sebagaimana tradisi orang-orang soleh terdahulu, maka boleh. Jadi membedakan niatnya, yang membedakan niat dan bentuk ibadahnya. Kalau dia alasannya karena mengikuti selebaran yang di-share itu, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Allah Ta'ala alam bismillah. Ya. Tadi kan safar keluar desa kan itu ya, harus keluar 85 km gitu atau gimana? Iya. Tadi keluar desa itu dia boleh makannya, boleh berbukanya. Iya. Kalau safarnya, terhitung safarnya. Cara yang pertama, kalau seorang itu tahu jaraknya, Pas bukanya itu iya, harus nunggu 85 km atau udah 2 kilo keluar dari iya, desa udah enggak. buka. Kalau jarak safarnya itu minimal 80 ke atas, 80 km ke atas itu sudah terhitung safar. Sekarang kapan seorang itu boleh berbukanya? Kalau dia sudah keluar dari desanya. Kalau kita desa berarti keluar dari desanya. Kalau kita misalkan di kota dari kecamatan kelurahan, maka dia keluar dari kelurahan atau kecamatannya. Jadi bukan dari rumah udah makan, bukan. Tapi nanti ketika dia sudah berjalan, sudah melewati kecamatannya, kelurahannya, sudah melewati desanya, baru boleh berbuka. Boleh berbuka. Jadi bukan dari rumahnya. Adapun 80 kilo itu minimal dikatakan safarnya. Apabila seorang itu tahu, oh ini 80 kilo atau 85 kilo, maka boleh baginya untuk berbuka. Kalau misalkan seorang tidak tahu jaraknya, maka dia kebiasaan. Kalau orang-orang itu dianggapnya dia pergi dari sini sampai ke kota lain dianggapnya safar, maka sudah terhitung safar. Dan begitu. Jadi kapan seorang boleh berbukanya? Kalau sudah melewati batas wilayahnya. Wilayah itu bagaimana? Bisa dengan keluar dari desanya, bisa keluar dari kelurahan atau kecamatannya. Nah, baru boleh dia berbuka. Tapi kalau dari rumah makan, ini tidak boleh. Dosa dia nanti. Karena dia belum terhitung safar. Bisa jadi baru keluar rumah, kemudian dia berpikir tidak jadi. Atau misalkan itu keretanya ada kecelakaan, misalkan sehingga di cancel semua perjalanan hari itu. Nah, sehingga dia tidak boleh berbuka dari rumah. Berbuka dari rumah, tapi nanti berbukanya kalau sudah melewati batas wilayahnya, kampungnya, desanya, kelurahannya, atau kecamatannya kalau itu lebih luas. Berarti misalkan ada orang yang hidupnya di perbatasan gitu. Iya. Dia baru sekali melangkah itu boleh makan? Enggak. Oh, enggak boleh. Iya. Kan dia kan memiliki batas desa. Iya, maksudnya kalau hidup di perbatasan. Iya, dia kan pasti nanti misalkan dia ikut desa yang mana. Ternyata rumahnya di pinggir misalkan tepi misalkan. Bukan secara itunya, tapi kalau dia sudah dianggap keluar. Dianggap sudah keluar dia itu. Misalkan sudah tidak, kalau definisi para ulama sudah kelihatan rumah-rumah pemukiman tempatnya dia tinggal. Jadi sekalipun dia di perbatasan ini, wah berarti kan kalau sudah saya melangkah sekali berarti sudah keluar dari desa ini. Coba ya tidak, masih kelihatan rumahnya gede-gede. Makanya dulu batasnya itu kan kalau dulu kan gak ada kecamatan, daerah, para ulama. Bagaimana caranya? Kalau sudah tidak kelihatan rumah penduduk warga dia tempat tinggal, maka dia boleh berbuka. Maka kita kalau di zaman ini bagaimana caranya lihat kelurahan atau kecamatan atau desa. Kalau rumah di perbatasan bagaimana? Apa selangkah kemudian boleh berbuka? Enggak. Kalau dia sudah agak menjauh dari tempatnya, agak menjauh dari tempatnya. Iya. Allah Taala misalnya. Ya. Mengenai video, Iya. kalau video itu apa nggak ada waktu khusus kayak misalkan khusus pas Ramadan aja Iya. atau di luar. Terus misalnya kita misalkan videonya titip ke instansi atau
Iya. Pertama, waktu fidyah kapan? Jawabannya boleh saat dia tidak berpuasa hari itu, langsung hari itu dia bayar. Berarti di waktu itunya, di Ramadannya. Misalkan seorang sudah tua renta dan dia tidak mampu berpuasa, maka satu hari yang dia tidak berpuasa kemudian sorenya dia ngasih makan fakir miskin, boleh saat itu juga. Atau boleh nanti dia ditangguhkan, nanti saja setelah Ramadan membayar fidyahnya, itu pun boleh, tidak mengapa. Kemudian bagaimana membayarnya? Maka yang lebih utama adalah kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kalau misalkan ada lembaga yatim duafa, kasih ke mereka itu boleh. Itu. Jadi yang dilihat itu objeknya, kita ini yang diberikan. Yang utama adalah fakir miskin, yang benar-benar fakir miskin. Kalau ingin dibayar sekaligus satu hari bagaimana? Boleh, tidak mengapa. Boleh tidak mengapa. Misalkan dari awal Ramadan dia tahu tidak mampu berpuasa, sehingga menggantinya bagaimana kalau orang ini fidyah? Ya sudahlah, dari hari pertama puasa langsung diganti semua. Langsung diganti semua, tidak mengapa. Atau dia menggantinya nanti di luar Ramadan langsung diganti semua, seperti itu juga, tidak mengapa. Atau yang dicicil satu-satu tidak mengapa juga. Allah Ta'ala masih berkaitan fidyah, misalkan orang sakit nih, mungkin masih diharapkan kesembuhannya, kemungkinan, tapi setelah sakit di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan juga masih sakit, kemudian yang meninggal, karena nggak tahu juga Ustaz, tapi kemungkinan kalau sembuh mah dia mungkin bisa cepat, tapi ternyata meninggal. Nah itu tuh apakah cukup dibayar fidyah, apakah diganti Ustaz? Kalau misalkan pertama kalau kata dokternya ini sih kayaknya ada kemungkinan sembuh. Jadi medis yang menentukan ini ada kemungkinan sembuh atau tidak. Terusan yang kita lihat ternyata penyakit-penyakit yang kita anggap ada kemungkinan sembuh. Kita lihat sih kayaknya ada kemungkinan sembuh. Ternyata setelah Ramadan lanjut penyakitnya, ternyata wafat. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya kalau ternyata memang awalnya ada kemungkinan sembuh, ternyata wafat, maka yang walinya, ahli warisnya dia mengkodokkannya. Jadi nanti di luar dia mengkodokkannya ahli warisnya. Kalau sudah bayar fidyah itu sangka. Kalau sudah bayar fidyah, kalau misalkan memang enggak, jadi dia harus mengganti kodokannya. Karena orang yang masih ada kemungkinan sembuh secara medis atau secara penglihatan kita, maka cara menggantinya adalah dikodok, bukan membayar fidyah. Caranya dikodok. Adapun membayar fidyah, maka nanti ini tidak sah. Begitu, Allah Ta'ala. Kalau orang yang pekerjaannya misalkan memang dia bersama seperti sopir sopir bus dari sini atau Cirebon ke Jakarta kan udah masuk sampah. Bagaimana hukumnya? Apakah dia apakah diwajibkan tetap berpuasa karena itu profesinya, ataukah memang boleh berbuka kalau dia dalam kategori sampah? Nah, nanti dia dilihat keadaannya dulu. Makanya tidak setiap seorang yang pergi safar maka boleh berbuka atau wajib berbuka, bukan. Tapi yang dilihat mampu tidak mampunya. Kalau dia sering begitu maka dia bisa menimbang sendiri, saya mampu apa enggak nih. Kalau dia rasa mampu maka wajib baginya puasa dan nggak boleh berbuka. Bahkan yang lebih utama dan wajib baginya berpuasa. Kalau memang dirasa ternyata di sebuah perjalanan di suatu hari biasanya si mampu, ternyata di suatu hari dia nggak mampu, maka boleh baginya saat itu dia berbuka, tidak ada masalah dan dia tidak berdosa. Jadi begitu, karena masing-masing pasti udah mengetahui kekuatannya, kadarnya, dia kira-kira mampu atau enggak. Jadi begitu. Apalagi sering. Mungkin awal-awal aja nggak kuat, tapi karena sering, udah terbiasa misalkan. Maka karena terbiasa wajib baginya itu berpuasa nanti. Sehingga yang dilihat itu keadaan mampu dan tidak mampunya, itu. Wallahu ta'ala. Baik, insyaallah cukup. Ya ini sebagai bekal kita di awal terkait dengan syarat. Insyaallah nanti kita akan bahas kembali terkait dengan permasalahan berkaitan dengan sahur dan berbuka, dan tentu kita membahas sesuatu yang perlu